Kebayangkan serunya belajar biologi, matematika, jadi aplikatif banget. Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan share ya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Selamat datang di sesi kupas tuntas kita. Hari ini kita mau bahas satu dokumen menarik ya, soal pembelajaran berbasis proyek. Sering disebut PJBL. Betul, ini fokusnya untuk level SMP, dokumennya pembelajaran berbasis proyek. Nah, misi kita kali ini seperti biasa menggali intinya. Apa sih PJBL itu sebenarnya? Kenapa ini dianggap penting buat Anda para siswa? Dan gimana cara kerjanya di sekolah? Langsung kita bedah aja yuk. Oke, jadi gini, inti PJBL itu sebetulnya membalik cara belajar yang mungkin kebanyakan kita alami dulu. Fokusnya itu bukan lagi guru jelasin di depan, terus Anda nyatet. Oh, jadi siswanya yang lebih aktif ya? Iya, persis. Di PJBL, ini Anda yang aktif ngerjain proyek-proyek. Proyek nyata ya, yang ada kaitannya sama kehidupan sehari-hari. Nah, dokumen ini juga menekankan peran guru itu geser, jadi fasilitator. Bukan sekedar, nyuapin informasi gitu ya? Tepat sekali. Tujuannya jadi lebih luas. Bukan cuma hafal materi, tapi mendorong inisiatif Anda, kemandirian juga. Terus, mengasah cara berpikir kritis sama kreatif. Menarik. Belum lagi kemampuan kerja sama tim, ngelola sumber daya, pakai teknologi. Ini semua kan keterampilan yang penting banget ya buat zaman sekarang, abad ke-21 ini. Dokumen ini seolah menjawab kritik soal pembelajaran pasif itu loh. Oke. Kebayang sih pentingnya. Nah, kalau di kelas, gimana tuh prosesnya? Ada langkah-langkahnya gitu? Ada 6 tahapan utama yang dijelasin di dokumen ini. Pertama, itu dimulai dari pertanyaan mendasar. Sesuatu yang bikin Anda penasaran. Ini penting buat motivasi awal. Memicu rasa ingin tahu gitu ya? Betul. Terus yang kedua, Anda diajak ikut merancang proyek bareng guru. Jadi ada rasa, ini proyek gue juga nih. Ketiga, baru nyusun jadwal sama tugas per kelompok. Ini melatih manajemen waktu, kerjasama. Lu, gurunya ngapain aja selama proyek jalan? Cuma ngawasin? Nah, itu tahap keempat, monitoring. Tapi bukan cuma ngawasin pasif ya, lebih ke membimbing, memastikan arahnya benar, bantu kalau ada kesulitan, tapi nggak ngasih jawaban langsung. Oke. Terus setelah proyek selesai? Ada penilaian hasil tentu saja. Tapi yang juga krusial dan kadang kelewat, itu tahap ke-6, refleksi dan evaluasi bareng-bareng. Oh, jadi setelah selesai nggak langsung bubar gitu ya? Iya, justru ini penting. Momen buat lihat, apa sih yang udah berhasil, apa yang kurang. Apa yang kita pelajari dari proses ini semua. Gitu. Di dokumen ini ada contoh konkretnya juga kan ya, yang proyek menu sehat itu. Kayaknya menarik tuh. Iya, contoh itu bagus banget buat ngebayangin PJBL di lapangan. Jadi, Anda nggak cuma belajar teori gizi dari buku. Tapi langsung praktek. Betul, langsung ngukur tinggi badan, berat badan teman sekelas, terus ngitung indeks massa tubuh atau BMI, sama tingkat metabolisme basal BMR itu. Wah, jadi belajar sains dan matematika langsung ya? Iya, dari data itu terus Anda diminta merancang menu sehat yang kalorinya pas buat kebutuhan masing-masing orang yang dihitung tadi. Kebayangkan serunya belajar biologi, matematika, jadi aplikatif banget. Iya, kebayang sih. Belajar jadi nggak ngebosenin ya? Itu dia. Anda belajar sainsnya dapat, observasi, hipotesis, matematikanya kepake, hitung kalori, BMI, BMR, kerja timnya jalan. Pembelajaran jadi lebih hidup, lebih bermakna. Beda banget sama cuma ngapalin rumus. Tapi pasti ada tantangannya juga dong ya buat ngerealisasiin ini di sekolah. Dokumennya nyinggung itu juga kan? Ya, tentu. Penulisnya cukup realistis kok, disebutin beberapa tantangan. Misalnya, ya mungkin aja sarana di sekolah terbatas. Atau perlu koordinasi ekstra antar guru kalau proyeknya lintas mapel. Bener juga. Terus, kesiapan belajar siswa dalam satu kelas kan bisa beda-beda ya. Itu juga tantangan. Nah, terus kalau tantangannya gitu, solusinya gimana menurut dokumen ini? Ada disebutin? Ada beberapa yang diangkat. Misalnya, pentingnya pelatihan guru yang terus-menerus. Biar makin pede dan ahli jadi fasilitator itu. Terus, manfaatin teknologi. Nggak harus yang canggih-canggih banget, tapi yang simple dan gampang diakses. Oke. Selain itu? Satu lagi yang penting itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi.
Itu gimana maksudnya dalam konteks PJBL? Bisa dijelasin dikit? Maksudnya PJBL-nya itu bisa disesuaikan gitu. Misalnya nih, topik proyeknya bisa dipilih sesuai minat Anda yang beda-beda. Atau tingkat kesulitan tugas di dalam proyek itu bisa dibuat bervariasi antar kelompok, disesuaikan sama kemampuan awal. Oh, jadi semua siswa tetap merasa tertantang, tapi nggak sampai frustrasi gitu ya? Nah iya, tujuannya gitu. Jadi lebih personal pendekatannya. Ini jadi kelihatan banget ya, peran guru jadi krusial sekali, bukan lagi kayak dulu yang cuma nyampein materi. Banget, krusial banget. Dokumen ini ngegambarin guru itu ya fasilitator, motivator, pemandu, yang bantu Anda nemuin solusi, bukan ngasih contekan jawaban. Guru juga yang ngelola dinamika kelompok, dan, nah ini penting, melakukan penilaian autentik. Penilaian autentik, itu beda ya sama ulangan biasa atau nilai akhir proyek aja? Beda, penilaian autentik itu ngelihat prosesnya secara keseluruhan. Gimana Anda kerjasama, gimana mecahin masalah pas proyek lagi jalan, ide-idenya sekreatif apa. Nggak cuma nilai produk akhirnya aja. Ini kan lebih nunjukin pembelajaran yang sebenarnya terjadi. Oke, oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, PJBL ini bisa dibilang strategi yang kuat ya, buat ngubah Anda dari cuman menerima info jadi pembelajar yang aktif, yang kreatif, mandiri, bekalnya itu skill set abad 21. Tapi ya itu tadi, kayak ditekankan di dokumen ini, berhasil nggaknya tergantung banget sama dukungan sekolah dan kemauan guru buat berubah peran. sip. Jadi intinya PJBL ini bikin belajar di SMP jadi lebih nyambung sama dunia nyata, lebih menantang tapi seru, dan ngasih Anda bekal kemampuan penting buat masa depan. Bukan cuma metode ya, tapi kayak cara baru buat jadi pembelajar seumur hidup. Betul sekali. Dan ini ujung-ujungnya memunculkan satu pertanyaan penting buat kita renungkan bersama yang juga kayaknya tersirat di akhir dokumen ini. Pertanyaan apa tuh? Iya, kalau PJBL ini potensinya sebesar ini, gimana caranya kita semua, maksudnya sekolah, guru, Anda sebagai siswa, mungkin juga orang tua atau komunitas, bisa sama-sama bantu biar pendekatan keren ini nggak cuma jadi omongan, tapi benar-benar jalan optimal dan ngasih dampak nyata buat generasi kita. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton channel ini.